Karena ada riwayat yang lain yang mengatakan dengan lafaz laknatnya, terlarangnya adalah zawarat. Zawarat itu menurut ilmu bahasa atau ilmu nahwu namanya sighat mubalaghah yang menunjukkan makna banyak. Berarti yang terlarangnya adalah perempuan yang banyak ziarah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam ini Allah masih memudahkan kita menuntut ilmu bersama-sama, membahas, mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam Senin kita membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dan kita sampai di bab yang ke-21, masih membahas bab yang ke-21, babu majaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab sebelumnya berkaitan dengan wasilah, ya, berkaitan dengan wasilah atau perantara yang paling besar yang membawa seseorang kepada kesyirikan adalah ketika berlebih-lebihan mengagungkan kuburan. Kemudian bab ini maka masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu bahwa kuburan-kuburan tersebut, ya, ketika disikapi secara berlebihan, ya, maka dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis membawakan, ya, tiga dalil. Yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa, ya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian hadis ini juga memiliki riwayat sebagai pendukung, ya, yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', ya, dan dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengatakan, ya Allah,
janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi kenapa Nabi berdoa demikian? Karena umat-umat terdahulu mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah yang menghantarkan mereka kepada kesyirikan. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mau kuburan beliau nantinya, ya, ketika beliau meninggal dunia, ternyata demikian juga, ya, dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik tadi ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah doa Nabi SAW, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka ini menunjukkan larangan berlebih-lebihan dalam tujuan. Apa tujuannya? Yaitu menuju kepada kuburan, ya, menuju kepada kuburan, entah ziarah atau yang lainnya. Namun ketika misalnya dia pergi ke kuburan, ya, niat dengan niat yang lain, bukan dengan ziarah yang syar'i, seperti misalnya kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Orang sholat di situ, ya, zikir di situ, baca Quran di situ, ya, maka ini bisa menjadi perantara dia berlebih-lebihan kepada kuburan tersebut. Kemudian perkara yang kedua dalam hadis tadi membahas tentang Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Nah, maka ini juga menunjukkan larangan berlebih-lebihan dalam wasilah, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah yang merupakan wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi ini. Maka kuburan Nabi SAW, ya, itu dipagar dengan tiga pagar, ya, dengan tiga pagar, sehingga antara kuburan beliau, ya, dengan Masjid Nabawi ada 3 dinding yang menghalangi, sehingga kalau ada orang yang salat tepat di belakang kuburan Nabi, maka dia tidak benar-benar menghadapkan ke arah kuburan Nabi karena ada dinding tadi yang menghalangi, yang berjumlah 3. Kemudian, nah, hadis ini juga menyebutkan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan adalah ghadab. Apa ghadab? Sifat marah, ya. Maka Allah memiliki sifat marah, sifat murka. Namun sifat murkanya Allah, sifat marahnya Allah berbeda dengan sifat marahnya makhluk. Nah, terdapat beberapa perbedaan. Intinya adalah bahwa ketika disebutkan dalam nas berupa hadiskah atau ayatkah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala seperti marah ini, maka dia berbeda dengan sifat makhluk. Maka dia berbeda dengan sifat makhluk, baik secara hakikat, ya, maupun secara pengaruh. Kalau marah, ya, marahnya makhluk, marahnya manusia, maka hakikatnya adalah ghilyanu damil qalbi, mendidihnya atau naiknya darah yang ada di jantung. Ketika dia marah, maka itu naik darah, jar. Maksudnya itulah marahnya manusia. Itu hakikat marah dari manusia. Maka marahnya Allah berbeda dengan manusia. Kemudian kalau marahnya makhluk, ya, itu adalah jamrah. Jamrah adalah bara, ya, bara api, ya, yang dilemparkan oleh syaitan di hati anak manusia, anak Adam, sampai dia menjadi mendidih. Sehingga kalau dia mendidih sangat emosi, maka biasanya sulit untuk dikendalikan. Maka ini hakikat dari marahnya makhluk. Tentu ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu apapun. Maka memang kita ini punya sifat namanya marah. Allah juga punya sifat namanya marah.
namun hakikatnya berbeda. Tidak boleh kita samakan marahnya Allah seperti marahnya makhluk. Hanya sebatas nama yang sama, namun hakikat berbeda, dan kita wajib mengimani sebagaimana dalam hadis tadi bahwa Allah memiliki sifat marah dan murka. Kemudian, dari sisi dampak dari sisi dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari sifat marah. Kalau makhluk atau manusia marah, maka pengaruhnya, dampaknya itu biasanya tidak baik, tidak terpuji. Seperti misalnya ketika dia marah, maka dia bisa membunuh orang yang dia marahi. Karena dia marah, akhirnya apa? Dia bunuh. Atau ketika dia marah, maka dia talak istrinya. Banyak kan seperti itu, berpisahan lawan bini karena suaminya marah kepada istrinya. Entah istrinya menghinanya atau alasan apapun sehingga marah. Kemudian timbul marah itu lalu menimbulkan dampak atau pengaruh seperti mentalak istrinya atau merusak kaca kah, merobek kain kah. Jadi intinya adalah marahnya manusia terkadang mengeluarkan dampak yang buruk, berbeda dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi marahnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak menunjukkan sesuatu yang buruk, tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk. Allah marah karena Allah bijaksana. Allah marah karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan keburukan, maka Allah adil juga dibalas dengan keburukan. Dibalas dengan yang semisal seperti marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi marahnya Allah tidak mengeluarkan dampak yang buruk. Allah marah karena Allah Maha bijaksana, Maha adil. Kemudian ada sebuah kisah yang menunjukkan ini juga pernah ulun sebutkan sebelumnya, semangatnya generasi sahabat atau salafus saleh dalam menutup segala celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Waddah kata beliau, aku mendengar Imam Isa bin Yunus mengatakan, ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab berkuasa jadi khalifah maka kata Isa bin Yunus, Umar bin Khattab memerintahkan agar memotong pohon yang dimana pohon itu Nabi dibaiat di bawahnya. Berarti itu adalah pohon sejarah yang sangat bernilai sejarah yang bisa kita kenang. Karena ada sebuah pohon yang mana pohon itu Nabi dibaiat oleh para sahabat. Ini luar biasa Kalau misalnya ada zaman sekarang diyakini pasti sudah dijaga di macam-macam Tapi zaman dulu ada sebuah pohon kata Imam Isa bin Yunus yang mana Umar bin Khattab memerintahkan agar memotong pohon tersebut. Padahal pohon tadi di bawahnya Nabi dibaiat oleh para sahabat. Kenapa dipotong Kenapa ditebang pohon tadi? Karena orang-orang pergi ke pohon tersebut dan sholat di bawahnya. Semakin ramai ini, lama kelamaan ini pohon ini semakin ramai karena di situ Nabi pernah dibaiat oleh para sahabat, sehingga mereka pergi ke sana dan merasa lebih afdal kalau beribadah di sekitar pohon tadi. Akhirnya apa? Ditabang sidin. Ditabang siapa? Umar bin Khattab. Jadi khawatir nih, orang-orang sudah menyimpang. Itu sudah terbukti. Karena mereka sudah merasa nyaman, merasa lebih berkah, lebih banyak pahalanya kalau beribadah di mana? Di pohon tadi. Akhirnya apa? Sidin tabang. Kada peduli mau dia pohon sejarah kah, kadakah. Kalau itu bisa menjadi wasilah kepada berlebih-lebihan kepada pohon tadi, dianggap memiliki berkah dianggap lebih banyak pahalanya, akhirnya masjid lebih kosong lebih tidak ramai dibandingkan beribadah di pohon tadi. Akhirnya apa? Sidin potong dan tabang pohon tadi. Padahal pohon tersebut Allah ceritakan dalam Al-Qur'an tentang sejarah dari pohon tadi. Di surah Al-Fatah ayat 18 firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahtasy syajarah
fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang beriman, maksudnya para sahabat, ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, maksudnya ketika mereka para sahabat ini membaiatmu di bawah pohon. Ternyata pohon ini di zaman Umar bin Khattab ditabang sidin karena orang sudah berlebih-lebihan kepada pohon tadi. Mungkin di zaman sekarang ada sebuah pohon yang dibawa oleh Syekh Fulan misalnya, pohon nangganal banar. Kalau sekarang membawanya pakai truk, sidin membawa pakai tangan aja misalnya, saking hebatnya Syekh ini dianggap punya karomah. Akhirnya pohon tadi dijadikan sebagai tiang masjid. Nah, lalu sampai ke zaman sekarang ceritanya menyebar, kisahnya macam-macam. Lalu diandaki kembang, diandaki kain kuning, ya. Orang menjapai-japai, memeluk. Kalau sudah memeluk, enak kawat naik haji jar. Nah, itu sudah berarti berlebih-lebihan kepada batang pohon tadi. Ya. Maka ini terkadang banyak dijumpai di tempat kita, ya. Entah itu misalnya benda-benda keramat yang dikatakan sebagai keramat, ya, entah pohonkah, kuburankah, benda pusakakah, yang mana orang bisa berlebih-lebihan. Kalau kita menemukan orang yang seperti itu, tentu kita nasihati. Kalau misalnya kita punya benda nih yang dianggap orang punya sisi karomah lah, punya sisi misalnya kita punya misalnya lah, punya peci kah, punya baju kah yang ternyata itu pernah dipakai oleh syekh siapa kah itu. Nah, lalu kita ceritakan, ini kopiah ini pemberian Syekh Sudais misalnya. Aku pakai ya supaya dapat barokahnya aja. Maka pian harus jangan dikasih, ya. Pian harus jelaskan ini tidak bernilai apapun, ya, tidak bernilai apapun. Kemudian kalau ingin mencari berkah kepada seseorang, ambil berkah lewat ilmunya. Pian belajar, nah dengarkan, sidin mengaji, dengarkan tuh, itu barokahnya. Sidin mengajarkan, ceramah, kajian, dengarkan, ambil ilmunya, ambil akhlaknya, itu mengambil barokah dari seseorang. Bukan sisa bekas pakaiannya yang dipakai sidin, ini dan macam-macam, ya, bukan seperti itu. Nah, maka ini menunjukkan, ya, cerita tadi, penebangan pohon bersejarah tadi oleh Umar bin Khattab, karena di zaman beliau sudah berlebih-lebihan kepada pohon tadi, didatangi dengan tujuan untuk beribadah di situ. Kalau datang hanya sekadar mengingat sejarah saja, maka tidak mengapa, silahkan. Tetapi kalau datang ke sana, ya, dengan niat ibadah, bahwa diyakini di situ lebih afdal, lebih utama, lebih barokah, lebih banyak pahalanya, lebih kabul hajatnya, doanya, maka ini sudah menyimpang. Maka kita tanyakan mana dalilnya bahwa pohon tadi kalau kita beribadah di situ lebih besar pahalanya. Mana dalilnya? Tidak ada. Buktinya para sahabat ketika Nabi masih hidup, nah, tidak beribadah di situ. Tidak beribadah di situ, tetap beribadahnya di mana? Di Masjid Nabawi, bukan di area pohon tadi. Nah, maka ini, ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sama seperti Gua Hiro atau Gua Thur, ya, yang mana orang datang ke situ untuk apa? Sembahyang di sana jar. Nah, misal di Gua Hiro kah, ya, bersusah payah mendaki ke gunung, ya, yang ada Gua Hironya atau ada Gua Thurnya. Gua Hiro itu berarti wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Gua Thur itu tempat persembunyian Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pertanyaan, kenapa orang mendaki ke situ? Hendak sembahyang di situ, Pak. Kenapa sembahyang di situ? Mereka meyakini lebih afdal, lebih banyak pahalanya, lebih barokah di situ salatnya. Maka kita tanyakan, ya, contoh nih, misal di Gua Hiro. Apakah Nabi sering ke sana? Apakah cuma sekali aja, ya? Kan ketika misalnya turunnya wahyu pertama, maka Nabi tidak ke situ lagi. Kemudian apakah para sahabat juga beribadah di situ? Maka jawabannya tidak. Tetap mereka beribadah di masjid, ya. Jadi para sahabat tidak ke situ ketika mereka berhaji kah misalnya atau apakah, lalu bersusah payah mendaki gunung tadi hendak ke situ untuk beribadah, maka jawabannya tidak, ya. Kemudian di Gua Thur juga,
Ya, tidak ada yang para sahabat yang mengkhususkan beribadah di gua tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mendatangi tempat-tempat tersebut hanya untuk apa? Dalam rangka mengambil barokah kah, atau dalam rangka untuk lebih banyak pahalanya kah? Maka tidak boleh. Apalagi bisa membahayakan ya. Ulun aja alhamdulillah kada pernah bang ke atas itu. Ya, beristilah kayak itu nah. Ya, kalau seandainya hanya sekadar mengingat sejarah maka silahkan ya, tapi itu pun hati-hati ketika bisa membahayakan nyawa kita. Orang banyak mendaki misalnya yang tuha-tuha memaksakan diri, maka ini tidak benar ya. Maka pentingnya seseorang yang faham masalah ini menjelaskan. Jangan sampai kita ini misalnya pembimbingnya kah ustadz yang jamaah umroh haji, kita bawai ke situ. Ini kan berarti sebuah kekeliruan ya. Maka ini juga harus diperhatikan, tempat-tempat seperti itu tidak ada keutamaan ketika beribadah di sana. Pian harus beribadah di masjid yang pian diperintahkan memakmurkan, bukan di Gua Hira, Gua Sur, di kuburan bukan. Maka di mana? Di masjid disuruh untuk memakmurkan. Apa memakmurkan? Bolak-balik ke situ, sholat di situ, berjamaah di situ, berzikir di situ. Nah, baca Quran di situ, itu namanya masjid yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran untuk memakmurkannya, bukan memakmurkan kuburan, memakmurkan gua keramat, tempat keramat, pohon keramat, serba keramat bukan, tetapi adalah masjid. Nah, kemudian dalil yang kedua, penulis mengatakan Wali bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza an-Najm 19 qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma kana yaluttu as-sawiqa lil haji. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir ngaran sidin Muhammad ya, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini beliau adalah seorang penulis yang mana kitab tafsir beliau ini adalah tafsir Al-Ma'thur. Maksudnya adalah tafsir beliau ini dipenuhi dengan asar-asar ya, entah perkataan Nabi, sahabat atau tabi'in. Yang mana tafsir beliau ini sebagai asal dari rujukan tafsir-tafsir bil ma'thur setelahnya ya. Seperti Ibnu Katsir ya, maka banyak merujuk kepada Ibnu Jarir At-Tabari. Dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah seorang tabi'in, banyak berguru kepada para sahabat. Beliau mentafsirkan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza, jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, Lata dan Uzza. Lata dan Uzza. Maka dia Mujahid mengatakan Lata adalah orang yang dulunya tukang mengaduk tepung ya. Tepung maksudnya adalah dengan air atau minyak untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Setelah Lata ini meninggal dunia, maka mereka ya orang-orang yang sezaman dengan beliau karena melihat si Lata ini orang baik, ketika meninggal dunia senantiasa mendatangi kuburannya. Nah, mendatangi untuk apa? Untuk tadi entah dia berdoa ya, entah dia menjadikan perantara dan seterusnya. Demikian pula penafsiran dari gurunya. Guru siapa? Imam Mujahid, Abdullah bin Abbas. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Jauza. Dia si Lata ini pada asalnya adalah tukang mengaduk tepung untuk para jamaah haji ya. Lalu ketika meninggal dunia, maka orang-orang musyrikin berlebih-lebihan kepada kuburannya sehingga dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini menunjukkan wasilah kepada kesyirikan itu melalui pengagungan, penghormatan yang berlebihan kepada orang soleh.
kepada orang baik. Itu fitnahnya lebih kuat daripada wasilah-wasilah yang lain. Jadi wasilah atau perantara yang paling besar yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan adalah pengagungan, penghormatan yang berlebih-lebihan kepada orang yang saleh dibandingkan dengan wasilah-wasilah yang lain seperti jimat. Seperti apa? Jimat. Maka wasilah yang paling besar yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan adalah karena berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh. Makanya kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi itu di zaman Nabi Nuh ketika umatnya ini berlebih-lebihan kepada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth dan Nasar. Ketika mereka meninggal dunia, lalu dibikin patung atas nama mereka, berhala atas nama mereka, yang semula niatnya adalah untuk mengenang saja, memotivasi untuk beramal soleh. Ketika generasi pemahat ini meninggal dunia, syaitan membisikkan, inilah yang disembah oleh nenek moyang kalian. Akhirnya disembah. Maka kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah karena berlebih-lebihan menghormati orang soleh. Ini menunjukkan bahwa perantara yang paling besar yang banyak menjerumuskan orang kepada kesyirikan adalah karena berlebih-lebihan menghormati orang soleh setelah dia meninggal dunia. Kemudian, nah ini juga banyak ditemukan di zaman sekarang, ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ketika orang solehnya sudah meninggal dunia, lalu dia dikuburkan, maka nisannya dicium-cium, ya, kemudian diusap-usap, mungkin tanahnya diambil, kemudian diletakkan botol banyu di sisinya. Nah, jadi banyak macam-macam akhirnya, ya. Maka ini berlebih-lebihan kepada beliau. Ya, jadi kapan berlebih-lebihannya? Ketika sudah meninggal dunia, lalu orang berlebih-lebihan. Kemudian seperti halnya juga Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mana ketika beliau menurut keyakinan mereka disalib, ya, padahal kan Nabi Isa diangkat ke atas langit. Nah, ketika Nabi Isa menurut keyakinan mereka, ya, bahwasanya disalib, ya, sebagai bentuk penebusan dosa oleh umatnya, oleh umat manusia, ya, kan mereka akhirnya berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, dikatakan sebagai entah Allah itu sendiri, ya, atau diyakini sebagai anak Tuhan. Kemudian dalil yang ketiga, ya, yang terakhir dari bab ini masih hadis Nabi SAW. Penulis mengatakan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah SAW zairatil qubur wal muttakhidin 'alaihal masajida was suruja. Rawahu ahlus sunan. Ahlus sunan maksudnya apa? Para perawi sunan, ya. Sunan yang 4, yaitu Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Kemudian ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka bisa juga dikatakan rawahul khamsah. Rawahul khamsah. Ini diriwayatkan oleh 5 imam, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW melaknat, ya, kaum wanita yang menziarahi kuburan, dan juga melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi lampu penerang di atas kuburannya. Ulang-ulang, di sini Rasulullah melaknat 3 hal. Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang ziarah ke kuburan dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan melaknat orang yang memberi lampu penerang di atas kuburan. Maka penjelasannya adalah berarti hadis ini terdapat 3 hal yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika ada kata-kata laknat, maka berarti dosa kecil kah, dosa ganal kah? Dosa ganal, dosa besar.
Yang pertama adalah tentang perempuan ya menziarahi kuburan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang status perempuan yang berziarah kepada kuburan. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, terlarang secara mutlak perempuan ziarah ke kuburan. Makanya di Madinah ini diterapkan. Maka perempuan tidak dibolehkan ziarah ke kuburan Nabi. Maka perempuan juga tidak diizinkan ziarah masuk ke area baki. Nah, maka ini pendapat yang pertama, diharamkan secara mutlak. Pendapat yang kedua, terlarang perempuan ziarah kalau kerancakan. Nah, kalau keseringan. Berarti kalau jarang-jarang, kapan-kapan maka boleh. Karena ada riwayat yang lain yang mengatakan dengan lafaz laknatnya, terlarangnya adalah zawarat. Zawarat itu menurut ilmu bahasa atau ilmu nahwu namanya sighat mubalaghah yang menunjukkan makna banyak. Berarti yang terlarangnya adalah perempuan yang banyak ziarah. Ujuk-ujuk tiap hari ke sini ke situ. Nah, frekuensinya banyak ya. Ziarahnya banyak, ini yang terlarang. Berarti kalau kada banyak, jarang-jarang, maka tidak terlarang. Maka apa? Tidak terlarang. Memang masalah ini, ya khilaf ini khilaf yang kuat. Khilaf yang kuat. Namun, yang jelas yang terlarang adalah kalau banyak. Nah, kemudian berkaitan dengan kalau dia jarang-jarang, ya maka ada yang membolehkan. Namun tadi untuk kehati-hatian, karena hati perempuan ini dia lemah, terkadang dia tidak bisa mengontrol orang yang dia ziarahi, entah ayahnya, entah suaminya, maka lebih baik dia tidak usah ziarah. Tidak usah ziarah ke kuburan. Namun kalau seandainya ada orang yang berpendapat dia misalnya mengambil pendapat ini bahwa kalau jarang-jarang maka dibolehkan, maka silahkan. Tetapi kalau ditanyakan kepada ulun pribadi, untuk kehati-hatian, maka lebih baik perempuan tidak usah ziarah sama sekali. Ya mungkin kalau seandainya pian lihat ini perempuan ini hatinya itu kuat, tegar misalnya, maka kalau kita bimbing, kita bawa jarang-jarang, insya Allah tidak mengapa ya. Kalau seandainya kita mengambil pendapat ini, namun untuk kehati-hatian, kalau ulun pribadi maka lebih baik tidak usah sama sekali. Memang kita ini diperintahkan untuk memperbanyak kematian, mengingat kematian, mengingat akhirat, salah satunya adalah ziarah kubur untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi ada cara lain untuk kita mengingat kematian, mengingat akhirat ya. Seperti kita melihat mengetahui banyaknya orang yang meninggal dunia ya, melihat orang yang sakit ya, melihat orang yang lagi sakaratul maut, ini kan juga mengingat kematian, tidak mesti harus ziarah ke kuburan. Maka lebih hati-hati, sebaiknya tidak usah. Jadi kita rinci, yang dilarang adalah kalau keseringan. Kerancakan ini dilarang, ini sudah dilarang. Nah, bagaimana kalau jarang-jarang? Maka ada yang membolehkan dan ada yang tetap melarang. Memang kalau dia jarang-jarang, kita katakan ini ulama memang khilafnya kuat. Kalau seandainya sidin ini hendak mengambil pendapat itu, maka silahkan, kita tidak memaksa. Tapi syaratnya apa? Jangan keseringan, hanya jarang-jarang saja. Namun kalau ulun pribadi ketika ditanya, lebih baik tidak usah sama sekali. Nah, makanya ya para ulama sepakat tentang keutamaan orang yang mengiringi jenazah itu bagi laki-laki yang mendapatkan kiroton. Apa kiroton? 2 gunung yang besar pahalanya. Ini bagi siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Itu menunjukkan bahwasanya untuk perempuan lebih baik tidak usah ziarah ke kuburan. Apalagi misalnya ini suaminya yang sudah luar biasa baiknya ya kepada dia, kemudian ketika meninggal dunia maka kerusakan ke kuburan. Kadang kada tahan ketika melihat laki dikuburkan, dipatak di dalam tanah. Maka lebih baik menunggu di dalam rumah saja, tidak usah pergi ke kuburan. Kemudian tadi yang pertama adalah tentang ziarah ke kuburan. Untuk laki-laki maka disunahkan
namun caranya juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaannya sudah ada, tinggal kita jalankan ya. Tujuannya adalah mengingat akhirat, mengingat kematian, mendoakan kebaikan untuk si penghuni kubur ini ya. Kemudian juga bacaannya juga pendek, setelah selesai kemudian balik, tidak berlama-lama. Kemudian permasalahan kedua dalam hadis ini adalah tentang orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Entah ada kuburan dibangun masjid di atasnya atau ada kuburan dijadikan sebagai tempat sholat walaupun tidak ada masjidnya, maka ini juga terlarang. Ini sudah kita bahas pembahasan sebelumnya. Kemudian, pembahasan yang ketiga dalam hadis ini adalah Rasul melaknat orang yang memasang lampu penerang di atas kuburan. Jadi karena kuburan tadi dibikin bangunan, karena mungkin kan kadap, maka harus ada apa? Harus ada lampu supaya nyaman orang ziarah. Maka ternyata Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan lampu di kuburan tadi. Ada sebabnya. Yang pertama, kenapa dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau melaknat perkara tersebut. Alasan pertama adalah bisa menjadi sarana pengagungan terhadap kuburan. Bisa menjadi apa? Sarana pengagungan terhadap kuburan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya. Dan itu nuansanya nuansa bukan sederhana, nuansa mewah. Ada lampunya sangat terang, kadang mungkin 5 watt, biasanya 50 watt. Kemudian kubahnya ada besinya, wangi. Itu kayak kadang mungkin mengingatkan kita kepada kematian. Ini terlalu mewah. Makanya kan Nabi banyak melarang hal berkaitan dengan kuburan agar terlihat sederhana sehingga mudah mengingatkan kematian. Tetapi kalau seandainya dibentuk sedemikian rupa, ada rumahnya, ada lampunya, ada karpetnya, ada penjaganya, ada bunganya, ada kainnya, sangat banyak pernak-perniknya, ini bukan hal yang sederhana sehingga kita tidak mungkin mengingat akhirat, mengingat kematian. Kita akan kagum terhadap bangunan tersebut. Makanya kuburan itu kesannya harus sederhana. Ya tidak ada bangunan, tidak ada semen, tidak ada lampu sehingga mudah mengingat kematian. Pian misalnya nih pergi ke kuburan yang ada di Banjarmasin, macam-macam mewah-mewah. Kita kada ingat lagi tentang tujuan kita ziarah. Tapi kalau pian pergi ke Baki, itu suasananya pian di hati ya. Rata semua tanah, semua tidak ada bangunan, tidak ada macam-macam sehingga pian ingat tentang kematian. Suasananya begitu sederhana. Tapi kalau dibentuk sedemikian rupa, ini tujuan kita sulit untuk kita dapatkan. Mengingat akhirat kematian itu sulit kalau kita dihadapkan dengan kemewahan kepada kuburan tadi. Jadi kenapa dilarang memasang lampu tadi? Yang pertama, bisa menjadi sarana pengagungan terhadap kuburan tersebut yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian alasan yang kedua, membuang-buang harta yang tidak ada perlunya. Membuang apa? Membuang-buang harta yang tidak ada keperluannya ya, apalagi dibikin bangunan dan dibikin ada televisinya. Subhanallah. Jadi orang kalau melihat jadi macam-macam lah ya, dibikin orang tempat kuburan tersebut, maka ini buang-buang harta. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya kuburan hendaknya dibangun sederhana agar kita bisa mengingat kematian, mengingat perkara akhirat. Jadi dengan melihat kuburan yang sederhana tadi ya, maka segala fitnah dunia dari kemewahannya dan harta yang berlimpah bisa hilang karena kita mengingat tempat kembalinya yaitu kuburan. Kan tempat kembali kita adalah kuburan. Itu mudah kita ingat kematian, kemudian kita qanaah, tidak berambisi ya dengan harta dunia kalau kita ziarah melihat kuburannya dengan bentuk sederhana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi berkaitan dengan memasang lampu penerangan ya di kuburan, maka terlarang. Sebab yang pertama adalah sarana pengagungan terhadap kuburan yang bisa berlebih-lebihan kepada penghuni kubur tersebut.
Kemudian yang kedua adalah termasuk buang-buang harta yang tidak ada hajat dan keperluan. Kemudian maka juga para ulama mengingatkan bahwa kebiasaan menghiasi kuburan adalah kebiasaan kaum ahlul kitab, ya, kaum ahlul kitab. Maka ketika kuburan, ya, dibikin indah, dihiasi dengan tanaman, ya, ada juga air mancurnya misalnya, kemudian juga jalan-jalannya indah, ya, ada lampu-lampu penerangan dan seterusnya, maka ini bisa menghilangkan fungsi kuburan untuk mengingat akhirat, ya. Ini terlalu mewah untuk sebuah kuburan. Bagaimana kita bisa mengingat akhirat ketika ziarah ke kuburan kalau kuburannya begitu mewah, ada karpetnya, ada lampunya dan seterusnya. Maka ini menghilangkan fungsi dari kuburan untuk mengingat kematian. Kemudian kandungan dalam bab ini yang pertama tafsirul awthan, penjelasan tentang makna awthan. Awthan adalah berhala. Tapi awthan itu berbeda dengan asnam, ya. Kalau asnam itu memang berhala, tapi ada bentuknya, entah bentuk manusia, bentuk patung, bentuk binatang, itu namanya asnam. Tapi kalau awthan, mau dia bentuknya kah, tidak ada bentuknya kah, kalau dia disembah selain Allah, maka dinamakan dengan awthan. Misal kuburan, itu kan bukan bentuk orang, ya, bukan bentuk fisik makhluk, bukan. Kalau dia kuburan ini disembah, maka disebut dengan awthan. Disebut dengan awthan. Makanya Nabi mengatakan dalam doanya, la taj'al qabari wathanan. Nabi tidak menyebutkan sonaman, karena sonam ada bentuknya, seperti bentuk manusia kah, atau kayak seping gitu. Nah, itu kan kepalanya hewan, awaknya manusia lah, atau apa gitu, ya. Itu kan seperti itu, ya. Itu namanya sonam, berhala. Berhala yang ada bentuknya. Kalau wathan itu, ya, dia tidak ada bentuknya, seperti kuburan lah, seperti kuburan tidak ada bentuknya. Kemudian kandungan yang kedua dalam bab ini tafsirul ibadah, penjelasan makna ibadah. Maka ibadah adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebuah nama yang mencakup, ya, bagi segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa perbuatan zahir, baik berupa perbuatan dan ucapan zahir ataupun batin. Ada juga makna ibadah adalah at-tadallul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ibadah adalah at-tadallul wal khudu' lil ma'bud khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Ibadah adalah at-tadallul, merendahkan diri, wal khudu' dan tunduk bagi yang disembah. Jadi merendahkan diri dan tunduk bagi yang disembah atau kepada yang disembah, karena takut kepadanya dan mengharapkan pahalanya dan cinta dan mengagungkan kepadanya. Jadi dia menghinakan diri kepada yang disembah karena takut, mengharap, cinta dan mengagungkan kepada orang tersebut. Itulah yang disebut dengan ibadah. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maka kuburan itu, orang merendah diri kepada kuburan, tunduk kepada kuburan. Kenapa? Karena takut kepada kuburan, ya, karena mengharapkan pertolongan dari penghuni kuburnya, karena mengagungkan kepada penghuni kuburannya. Itulah yang disebut dengan beribadah kepada kuburan. Kemudian permasalahan yang ketiga, kandungan yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memohon perlindungan kepada Allah kecuali kepada sesuatu yang ditakutkan itu terjadi. Kan sudah terjadi kepada umat-umat terdahulu, Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka berlebih-lebihan kepada para nabi mereka, dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Maka itu sudah terjadi, akhirnya Nabi khawatir terjadi kepada umatnya. Jangan sampai umatnya ini berlebih-lebihan kepada apa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, qarnuhu bihadza ittikhadha quburil anbiya'i masajida. Nabi dalam doanya, ya, Nabi
menyertakan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Jadi ketika Nabi berdoa agar jangan sampai dijadikan kuburannya sebagai sesembahan yang disembah, maka Nabi juga menyertakan bahwa umat terdahulu yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai apa? Tempat ibadah. Inilah kekhawatiran Nabi kepada umatnya. Ini bagaimana Nabi sangat perhatian berkaitan dengan kesyirikan, bagaimana umatnya harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dzikru syiddatil ghadabi minallah. Bab ini menjelaskan tentang murkanya Allah, ya, murkanya Allah kepada siapa? Kepada tadi orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Dan ini menunjukkan wajibnya kita menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Maksudnya adalah Allah benar-benar punya sifat marah. Namun marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Kemudian dan marahnya Allah menunjukkan adilnya Allah, tidak menunjukkan keburukan. Beda dengan makhluk. Ketika dia marah, maka dia melontarkan kata-kata kotor, ya, maka dia bisa memukul, maka dia bisa membunuh. Ini adalah pengaruh yang buruk, dampak yang buruk dari marah. Maka Allah, ya, tidak mengeluarkan dampak yang buruk dari marahnya. Maka Allah marah karena Allah adil dan maha bijaksana. Kemudian yang keenam, wahya min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatillah allati hiya min akbaril awthan, min ma'rifatu sifati ibadatillahi allati hiya min akbaril awthan. Kandungan yang keenam yaitu tentang penjelasan yang sangat penting, yaitu mengetahui sifat, ya, ibadah kepada Lata yang dia adalah berhala yang paling besar. Ini diambil dari sabda Nabi ketika Lata ini meninggal dunia, fa'akafu ala qabrihi, maka orang-orang mengelilingi kuburnya, dikelilingi. Nah, ini salah satu sifat pemujaan kepada si Lata ketika dia meninggal dunia, maka kuburannya apa? Dikelilingi. Nah, ditawafi, dikelilingi, kemudian apa? Diibadahi. Kemudian yang ketujuh, ya, ma'rifatu annahu qabru rajulin sholihin, mengetahui bahwa berhala itu, Lata tadi, itu asal usulnya adalah kuburan orang soleh. Nah, orang baik, ya, orang soleh, orang baik, ya. Kemudian ketika meninggal dunia, lalu orang berlebihan kepada kuburan tersebut. Nah, ini juga terjadi di zaman sekarang. Kemudian yang kedelapan, annahusmu sahibil qabri wa dzikru makna tasmiyah. Lata adalah nama orang yang dikuburkan. Pada asalnya adalah seorang apa tadi? Pengaduk tepung, ya. Jadi penamaan asalnya Lata kana rajulun yalutus sawiqa. Yalut itu maksudnya adalah mengadon, ya. Jadi itu bukan nama asli Lata ini. Jadi diambil dari kata Latta yaluttu, maknanya adalah mengadon. Nah, seorang pengadon roti. Ketika dia hidup, ini orang ini baik, ada jamaah haji dikasih makanan, dia sendiri yang membikin, ya. Nah, membikin adonan tadi, tepung dicampur air atau minyak, maka disebut dengan Latta yaluttu. Maka lahirlah kata Lata, seorang yang pengadon makanan atau pengadon tepung sehingga dibikin makanan. Maka Lata itu asal penamaannya dari bentuk Latta yaluttu tadi, yang maknanya adalah pengadon makanan, ya, bukan nama asli. Kemudian kandungan yang kesembilan, la'nuhu zawaratil kubur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, para penziarah wanita kepada kuburan, ya. Maka ini juga kita rinci, ya, pembahasannya tadi. Maka ada dua pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama adalah diharamkan secara mutlak. Mau dia jarangkah
sesekali atau apalagi rancak, maka ini terlarang secara mutlak. Pendapat yang kedua, terlarang kalau rancak, kalau sering. Kalau kadang-kadang maka tidak terlarang, dan ini pendapat yang kuat. Kalau misalnya pian bertemu dengan seseorang yang faham berkaitan dengan masalah ini, maka kita harus berlapang dada. Kalau sidin ziarahnya jarang-jarang saja, apalagi sidin hati ini sudah kuat, ya sudah mental, sudah kada apa-apa lagi, maka kita tidak melarang ya. Namun kalau kita ditanya, maka lebih baik tidak usah ziarah kepada kuburan. Banyak hal yang bisa kita ingat berkaitan dengan tentang kematian. Kemudian juga apakah kita mendoakan kebaikan itu harus di kuburannya? Tidak mesti. Di sini pun kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak mesti harus ziarah kepada kuburan. Kita mendoakan pun di sini, di rumah kah, di masjid kah, sampai doa kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tidak mesti harus pergi ke kuburannya. Kemudian yang terakhir ke-10, la'nuhu man asrajaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang yang memberikan lampu penerangan di atas kuburan. Alasannya tadi dua, karena bisa menjadi sarana pengagungan terhadap kuburan tersebut. Kemudian yang kedua adalah termasuk perkara yang buang-buang harta yang tidak ada perlunya. Kemudian ini ada permasalahan ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang memberikan memberikan penerangan ya, atau memberikan lampu ya, tetapi bukan di kuburannya, di jalannya ya, di jalannya ya. Apakah itu juga diperbolehkan ya? Maka kata beliau juga itu tidak tetap dilarang, kata beliau secara mutlak ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada perkara yang darurat ya, tidak ada perkara yang darurat. Kemudian kalau ada orang yang malam-malam ke kuburan, maka dia bisa memakai senter, memakai lampu yang lain, tidak mesti harus dipasang di situ. Nah, jadi tidak mesti harus dipasang lampu ya di situ. Misalnya ketika malam ya, kalau gelap gimana ya, dan seterusnya. Maka kalau seandainya dipasang di kuburan ya di malam hari ya, maka tidak perlu, karena bisa jadi kalau kita hendak ke sana di malam hari ada kebutuhan atau apa, bisa kita menggunakan senter kah ya, atau membawa apakah sehingga ada penerangan, tidak mesti harus ada lampu di kuburan tersebut ya, di kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Entah itu misalnya kuburannya luas dan seterusnya, maka tidak mesti harus ada lampu yang dipasang. Kan kita bisa pakai senter, kita bawa lampu sendiri, tidak mesti harus dia standby di kuburan ya, sekalipun ada keperluan. Karena itu bukan perkara yang darurat, kita bisa menggunakan senter dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah kita akan sambung lagi berkaitan dengan ini bab yang selanjutnya, masih berkaitan tentang menjaga tauhid dari segala hal-hal yang membawa kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keluarga kita dari segala keburukan-keburukan dan fitnah-fitnah, terlebih adalah fitnah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.